Oke, baik. Judul yang saya berikan hari ini, menang atas masalah. Tadi kesaksian banyak sekali yang ngomong soal masalah, persoalan hidup. Tapi saudara percaya selama saudara hidup, selalu ada masalah. Saudara nggak cari masalah saja, kayaknya hidup ini punya masalah, betul ya? Apalagi saudara cari masalah, makanya hidup jangan suka cari masalah. Oke? Oke, mari kita baca kebenaran firman Tuhan Roma 8 ayat 28. Sudah dapat? Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu bagi mereka yang bersedia, yaitu bagi mereka yang dipanggil sesuai rencana Allah. Amin. Saya mau baca sekali lagi, saya pakai Alkitab terjemahan baru 2, saudara. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tadi saya bilang saudara bahwa hidup ini selalu punya masalah. Baik itu masalah besar, kecil, saudara bisa definisikan sendiri. Tapi yang pasti hidup saudara selalu ada masalah, selalu ada ujian. Selama kita hidup, kalau 30 tahun kita diizinkan Tuhan hidup di dunia ini, 30 tahun kita hidup dalam masalah. Bahkan saudara mati saya, saudara masih menimbulkan masalah. Percaya? Saudara bikin masalah bagi orang yang gugur saudara. Jadi saudara harus menjalani hidup saudara dengan berbagai macam persoalan. Jangan pernah berdoa minta Tuhan jangan kasih saya masalah. Karena kalau Tuhan gak kasih saudara masalah, artinya saudara harus mati. Supaya selesai dengan masalah dunia ini. Jadi kalau saudara mau selesai tidak punya masalah, ya jangan mati. Hari ini di kekristenan kita dihebohkan dengan salah satu orang berkata sebagai pendeta. Dia munculkan suatu teori baru namanya Kristen progresif. Dia bilang kalau mau selamat nggak perlu jadi orang Kristen, nggak perlu percaya Tuhan Yesus. Bagi saya itu kebodohan dan itu kemunafikan. Saudara mungkin bisa cari di media, itu banyak sekali, saudara bisa nonton sendiri. Tapi bagi saya satu-satunya cara untuk orang selamat percaya kepada Yesus dan jadi orang Kristen. Di dalam kekristenan mengajarkan tentang iman kepada Yesus. Bagaimana saudara bisa bilang kita bisa masuk surga, bisa selamat tanpa menjadi Kristen atau tanpa percaya kepada Yesus? Bagi saya itu kemunafikan. Kita membohongi diri kita sendiri, apalagi pendeta. Jadi hari ini saudara juga harus hati-hati dengan pengajaran yang saudara dengar di gereja-gereja saudara atau di mana saudara berada. Tapi hari ini saya nggak mau bicara soal pengajaran. Saya ingin mengajarkan kepada saudara bagaimana kita bisa menang atas masalah hidup ini. Seorang hamba Tuhan bernama Rick Warren pernah berkata begini, tujuan hidup adalah kunci untuk menang atas masalah itu. Artinya begini saudara, ketika saudara tahu tujuan hidup saudara apa, masalah tidak akan menghalangi saudara untuk menggapai tujuan itu. Karena fokus saudara bukan di masalah ini. Masalah itu adalah proses perjalanan untuk saudara sampai pada tujuan itu. Seorang yang bekerja memimpikan untuk punya posisi yang baik, dia akan dihadapi dengan proses. Dia akan dihadapi dengan benturan yang keras untuk menguji seberapa kuat dia menghadapi tekanan di kemudian hari. Karena kalau dia tidak pernah hadapi ujian, dikasih kuasa, dikasih kesempatan, dikasih kedudukan, dia tidak akan perform. Dia tidak akan bekerja dengan baik. Dia tidak bisa leading tim dengan baik. Karena dia akan merusak tim yang dia bentuk. Dia akan merusak komunitas yang ada. Dia bisa merusak rumah tangga yang ada. Dia bisa merusak persaudaraan yang ada. Karena dia nggak dipersiapkan dengan proses. Sesuatu yang didapat dengan gampang, itu akan cepat hilang. Tapi sesuatu yang didapat dengan proses, itu akan bertahan lama. Jadi kalau saudara ikut Tuhan, diperhadapkan dengan proses, percayalah Tuhan mau saudara jadi orang yang dewasa. Tuhan mau iman saudara itu bukan iman kacang-kacangan. Iman yang teguh, iman yang kuat. Karena harus seperti itu orang Kristen, betul? Kalau kita mau flashback jauh ke belakang, bapak-bapak gereja kita mengalami penindasan luar biasa hanya karena kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara lihat kitab Roma, Paulus sedang bercerita tentang situasi yang terjadi oleh orang-orang Kristen, yang dialami oleh orang-orang Kristen pada masa itu. Mereka diperhadapkan dengan kekuasaan Romawi, mereka diperhadapkan dengan penindasan. Jadi ikut Tuhan itu juga nggak gampang.
Jangan salah saudara, jadi orang Kristen itu juga gak gampang. Kita akan diuji dengan penderitaan. Kita akan diuji dengan masalah. Kita akan diperhadapkan dengan banyak hal. Jadi hari ini kalau saudara dengar cerita orang diberkati Tuhan luar biasa, mungkin saja dia sudah lewat proses. Boleh gak kita berharap diberkati Tuhan luar biasa? Boleh. Tapi pertanyaannya adalah saudara siap nggak diproses untuk menjadi orang yang diberkati Tuhan? Itu pertanyaan yang harus kita jawab, betul? Jadi kalau pertanyaan itu sudah terjawab dalam hidup kita, saya percaya begini, saudara hanya tunggu waktu Tuhan bawa saudara naik dengan hidup. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Menang tidak selalu berbicara tentang hasil. Menang bisa juga berbicara tentang sikap hati. Artinya begini saudara, saudara punya masalah segudang tidak mempengaruhi perjalanan iman saudara. Saudara punya masalah segudang tidak mempengaruhi tujuan saudara, langkah saudara untuk menggapai apa yang ada di depan yang menjadi impian saudara. Menang tidak selalu berbicara hasil. Nih Pak, Bu, kalau hati kita beres, masalah bisa besar, tapi dia tidak akan pernah menguasai kita. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang bertuhan, harusnya kita menguasai masalah. Masalah harus ada di bawah kaki kita, bukan ada di atas kepala kita. Makanya kenapa orang gampang jatuh? Makanya kenapa orang gampang mundur dari imannya? Makanya kenapa orang gampang meninggalkan Tuhan? Karena masalah lebih besar daripada iman. Firman Tuhan bilang begini, kalau kamu punya iman sebesar biji sesar, kamu dapat berkata kepada gunung, pindah, dan gunung itu akan pindah. Jadi kalau sikap hati kita benar, masalah mau sebesar apapun, kita akan tetap melangkah maju. Paulus mengungkapkan begini saudara dalam Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tujuan hidup kita bukan di dunia ini, setuju? Tujuan hidup kita adalah di tempat kekal yang Yesus sediakan bagi saya dan saudara. Karena itu masalah di dunia ini hanya akan mempersiapkan kita sampai pada tujuan hidup itu. Jadi kita jangan patah di dunia ini. Kita jangan patah dalam perjalanan iman kita. Pak, kalau ibu masih bikin salah, maklumilah Pak. Namanya juga manusia. Bu, kalau bapak masih bikin salah, maklumin. Namanya juga orang tua. Kalau anak-anak masih bikin salah, maklumin. Namanya juga masih manusia. Siapa sih manusia yang gak pernah buat salah? Ada yang bisa berdiri dan bilang saya gak pernah buat salah dalam hidup. Artinya begini, semua manusia pernah buat salah. Semua manusia masih bisa buat salah. Tetapi kesalahan bukan menjadi habit kita. Kegagalan bukan menjadi gaya hidup orang Kristen, setuju? Kita harus berubah. Pasca berbicara tentang menang total. Kebangkitan Yesus harus menjadi kemenangan dalam hidup kita. Hari Minggu kemarin kita merayakan Paskah ya. Paskah itu berbicara tentang kemenangan total. Kemenangan atas maut. Kemenangan atas penderitaan kekal. Kemenangan atas sakit penyakit. Kemenangan atas kemiskinan. Kemenangan atas duka cita. Kemenangan atas semua masalah dalam hidup ini. Kita dimenangkan oleh Yesus. Karena itu kita bersyukur menjadi orang Kristen. Paulus mengungkapkan bahwa menjadi pengikut Kristus tidak berarti manusia itu luput dari penderitaan yang diciptakan oleh manusia dalam dunia ini. Masalah yang diciptakan manusia dalam dunia ini, itu akan kembali dirasakan oleh manusia sendiri. Di rumah yang buat masalah siapa? Kita juga. Di jalan yang buat masalah siapa? Manusia juga. Apakah Tuhan pernah menciptakan masalah? Apakah Tuhan pernah menciptakan perbedaan, perselisihan, kemiskinan? Saya nggak percaya Tuhan saya itu nggak seperti itu. Kalau saudara menyembah pada Tuhan Yesus, berarti Tuhan kita sama. Tidak menciptakan hal yang sukar bagi kita. Yes, kita harus melewati hal-hal sukar. Yes, kita harus melewati penderitaan. Yes, kita harus menghadapi fitnah. Kita harus menghadapi tekanan. Kita harus menghadapi sakit penyakit. Kita harus menghadapi kekurangan. Tapi itu bukan tujuan Tuhan. Kita hanya perlu siapkan hati kita. Kita hanya perlu siapkan iman kita untuk kita melangkah melalui semua itu.
melewati semua itu. Tuhan punya tujuan yang baik bagi saya dan saudara. Ibrani 11 ayat 1 firman Tuhan bilang begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Pak, seolah-olah Tuhan bilang begini, percaya di sana ada kesembuhan, tapi kita masih sakit. Seolah-olah Tuhan bilang begini, percaya di depan sana ada sukacita, tapi kita duka cita. Seolah-olah Tuhan bawa kita begini, percaya di depan sana tidak ada orang yang membicarakan namamu, tapi nyatanya masih banyak orang yang membicarakan nama kita. Jadi apakah Tuhan kita bohong? Enggak. Tuhan hanya ajar kita begini, siapkan hatimu. Tuhan hanya ajar kita begini, milikilah iman itu. Iman itu menjadi senjata ampuh bagi saya dan saudara. Jadi Tuhan paksa kita untuk melihat sesuatu yang tidak kelihatan secara kasat mata. Tuhan paksa kita untuk lihat kesembuhan. Tuhan paksa kita untuk lihat kemenangan. Tuhan paksa kita untuk lihat menjadi orang yang diberkati. Tuhan paksa kita untuk melihat suatu kebaikan yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Pada kenyataannya mungkin kita belum alami itu. Tapi ingat, kalau perjalanan iman ini kita nggak berhenti, saya pastikan bahwa kita bisa alami itu. Tuhan yang saya dan saudara sembah bukan Tuhan yang ingkar janji. Tuhan yang tidak pernah gagal dalam hidup ini. Dia berjanji, dia menepati. Betul? Firman Tuhan bilang, mintalah, maka kamu akan diberikan. Ketuklah, maka pintu akan dibuka. Cari, maka kita akan dapat. Artinya Tuhan ajar kita untuk terus berseru kepada Tuhan dengan iman. Dengan iman kita. Kegagalan kita, next Pak. Kita suka gagal di sini, saudara. Maunya kita, Tuhan selalu menolong kita. Maunya kita, Tuhan selalu mempromosikan kita. Maunya kita, Tuhan selalu menjauhkan kita dari orang-orang jahat. Tapi Tuhan bilang begini, saudara. Slow down. Pelan-pelan. Kita gak bisa paksa Tuhan ikut cara kerja kita. Kita gak bisa paksa Tuhan ikut logika kita. Maunya kita tuh gak bisa. Kita yang harusnya diatur oleh Tuhan, bukan kita yang atur Tuhan. Amin. Saudara dan saya harus ikut cara mainnya Tuhan. Kita gak bisa paksa Tuhan ikut cara main kita. Yes, kalau kita bekerja di suatu instansi, kita harus ikut aturan perusahaan, betul. Kalau kita bekerja di suatu perusahaan, kalau kita buat aturan sendiri, otomatis kita pasti dipecat oleh perusahaan. Sama. Kalau kita ikut Tuhan, kita harus ikut cara main Tuhan. Yang kedua, Tuhan bilang begini, tuh nanti bisa delay. Bukan berarti Tuhan gak jawab doa saudara, tapi bisa delay. Atau yang terakhir, not given. Tuhan gak mau kasih bagi saudara. Karena apa? Tuhan bilang, ada firman Tuhan bilang begini, saudara. Kalau saudara berdoa dan Tuhan gak kasih, itu bisa saja membahayakan saudara. Saudara bayangkan kita semua ramai-ramai yang hadir di sini minta pesawat, di mana kita mau parkir? Ibu-ibu yang sudah umur 90 tahun minta suami lagi. Gimana, Bu? Artinya begini, kita nggak bisa minta sesuatu yang tidak masuk akal. Tuhan juga tahu kok apa yang Tuhan yang kita perlukan. Amin. Tuhan juga tahu apa yang terbaik bagi saya dan saudara. Amin. Kalau saudara punya kapasitas, saudara punya kemampuan, nggak minta aja Tuhan bisa kasih. Apalagi tujuan itu untuk tujuan yang mulia, Tuhan itu akan bukakan jalan bagi saya. 1000 tangan menarikmu turun, 1 tangan mengangkatmu naik. Amen. Naik dan makin naik dan lebih tinggi lagi. Itulah Tuhan kita. Itulah hebatnya Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi saudara jangan mempermasalahkan iman saudara. Saudara jangan menghukum Tuhan. Jangan berdiri untuk menjadi hakim atas Tuhan kita. Kok Tuhan gak jawab doa saya? Katanya minta Tuhan beri. Ketuk Tuhan bukakan pintu. Tapi kok saya mesti begini? Kok saya gak naik-naik posisi saya? Kok saya staff mulu? Kok karyawan mulu? Harusnya kita balik tanya, apakah kapasitas kita sudah cocok untuk naik level atau belum? Ada banyak orang memimpikan untuk menjadi orang yang besar, tapi dia gak mempersiapkan dirinya. Gak punya kapasitas, gak punya kemampuan. Lalu apa yang saudara mau kerjakan? Sebagai hamba Tuhan, kalau kami gak belajar teologi yang benar, kami juga akan salah mengajarkan hal-hal yang benar kepada saudara.
Sorry, maksud saya mengajarkan hal-hal yang salah kepada saudara. Terima kasih. Artinya kami juga perlu dasar untuk kami bisa ajarkan itu kepada saudara. Jadi semua yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus pastikan bahwa kita menguasai. Jangan kita minta sesuatu yang besar tapi kita nggak siap. Saudara minta mobil 2, parkiran rumah saudara hanya muat 1 mobil. Ya Tuhan nggak kasih. Saudara parkir di depan jalan, ganggu orang lain. Jangan minta istri 2, pasti Tuhan nggak kasih. Jangan minta suami 2, Tuhan nggak akan kasih. Apalagi minta yang berondong-berondong. Tuhan nggak akan kasih, saudara. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi saya dan saudara. Mintalah apa yang masuk akal. Kan kita juga bisa mengukur dengan akal sehat kita. Tuhan kasih kita pengetahuan, Tuhan kasih kita pikiran untuk kita bisa memikirkan apa yang kita harus minta sama Tuhan. Pakai itu untuk minta sama Tuhan. Kalau kita minta dan itu Tuhan senang dan Tuhan setujui, pasti Tuhan kasih. Nah, inilah kegagalan kita, saudara. Makanya untuk menjawab kegagalan kita, kita butuh namanya identifikasi masalah. Next. Saudara harus identifikasi masalah. Ada banyak orang buru-buru hukum Tuhan. Ada banyak orang buru-buru menghakimi Tuhan. Ada banyak orang buru-buru tidak mau lagi ke gereja. Ada banyak orang buru-buru tidak mau lagi ke persekutuan doa. Ada banyak orang buru-buru untuk tidak mau lagi gabung dengan orang-orang Kristen. Karena apa? Dia tidak mengidentifikasi masalah yang terjadi dalam hidup. Harusnya dia identifikasi masalahnya. Masalah ini sebenarnya berasal dari mana? Kapan sebenarnya masalah ini sudah terjadi? Apa yang saya harus lakukan atas masalah ini? Kalau identifikasi kita berhasil, pasti ada jalan keluar atas setiap masalah. Kita nggak bisa hukum Tuhan. Kita nggak bisa nilai bahwa Tuhan nggak baik. Kita nggak bisa bilang Tuhan nggak jawab doa kita. Kita identifikasi masalah sehingga kita bisa tahu apa yang kita harus buat di kemudian hari untuk kita lepas dari masalah yang kita alami. Ada 2 hal penting yang saya mau bagikan bagi saudara secara cepat. Pertama, saudara harus berdoa. Next. Untuk menang atas masalah, saudara harus berdoa. Firman Tuhan bilang begini, saudara. Di dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara perhatikan beberapa kalimat yang saya warnai di sini, saudara. Ada kata jangan khawatir. Artinya Tuhan bilang begini, nggak usah takut dengan proses ini. Nggak usah takut dengan soal masalah promosi, nggak usah takut. Nggak usah takut kalau banyak orang fitnah saudara. Nggak usah takut kalau banyak orang menjauhi saudara. Nggak usah takut. Kita masih punya sandaran dalam Yesus. Yang kedua, saudara dan saya harus berdoa. Dan kalau sudah berdoa, saudara, apapun jawaban itu, saudara harus ucapkan syukur. Kan kalau saudara berdoa, Tuhan bisa langsung jawab. Bisa nanti. Dan bisa tidak. Tidak pun itu jawaban doa, saudara. Jangan pikir tidak itu bukan jawaban doa. Tidak itu jawaban doa. Jadi kalau saudara berdoa dan Tuhan jawabnya tidak, berarti jawaban doanya tidak. Tapi kalau jawaban doanya iya, berarti yang sakit sembuh, yang buta melihat, yang miskin diberkati menjadi kaya, yang punya kekurangan dikasih Tuhan berkelimpahan, yang memimpikan menjadi orang yang besar dipromosikan oleh Tuhan. Kalau dari Tuhan. Tapi kalau nanti, artinya Tuhan juga suruh kita mempersiapkan diri kita. Bukan berarti Tuhan gak kasih. Tuhan suruh kita sekolah. Tuhan suruh kita perbaiki emosi kita. Tuhan suruh perbaiki mental kita. Sehingga kita gak jadi star syndrome. Kita harus mempersiapkan banyak hal. Ketika nanti Tuhan jawab yes atas doa. Dan kita gak bisa buru-buru hukum Tuhan.
Kita juga nggak bisa paksa Tuhan dengan cara kerja manusia. Kita maunya cepat, kita maunya instan, kita maunya A langsung A. Nah, enggak, Tuhan nggak bisa begitu di cara kita minta sama Tuhan. Kita harus ikut cara mainnya Tuhan. Pesan firman Tuhan yang ada 4 bagi saudara. Pertama, saudara nggak usah khawatir. Selalu berdoa, selalu mengucap syukur. Dan yang keempat ini paling penting saudara. Selaraskan pikiran kita dengan Tuhan Yesus. Kita harus berhasil di poin yang keempat ini saudara. Bagaimana caranya saudara harus selaraskan pikiran saudara dengan Tuhan Yesus? Supaya kita tahu cara kita mengeluh di hadapan Tuhan. Itu maksud saya. Supaya kita tahu cara kita menangis di kaki Tuhan. Supaya kita tahu cara kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Supaya kita tahu kita nggak usah khawatir dalam hidup ini. Supaya kita tahu bagaimana cara kita berdoa di hadapan Tuhan. Kalau pikiran kita udah selaras dengan pikiran, kita akan menjadi orang yang menang. Menang atas masalah, menang atas persoalan. Yang kedua saudara, berbicara tentang iman. Orang bilang begini, kita punya iman. Orang selalu bilang, saya punya iman. Tapi ketika datang masalah, imannya mati saudara. Makanya Yakobus bilang begini saudara, iman itu tanpa perbuatan kosong. Kalau saudara punya iman sembuh, lalu saudara tiap hari menggerutu, saudara gak akan pernah sembuh. Kalau saudara punya mimpi, jadi orang sukses, lalu saudara gak mau belajar, malas-malasan, gak mau berusaha, gak mau upgrade skill saudara, gak akan pernah jadi orang sukses. Punya iman gak? Punya. Iman itu baik, yes. Kita harus punya iman sebagai orang Kristen. Tapi iman tanpa tindakan adalah hal yang sia-sia. Iman tanpa tindakan adalah suatu kebodohan yang harus kita hindari. Iman harus disertai dengan tindakan. Ketika iman disertai dengan tindakan, saudara bisa melakukan banyak hal di dalam Tuhan. Tapi iman tidak disertai dengan tindakan, akan ada banyak kegagalan yang saudara hadapi di kemudian. Saya tentu gak berdoa buat saudara untuk jadi orang gagal. Kita semua tentu berdoa untuk jadi orang berhasil, amin. Kita tentu berharap jadi orang sukses, amin. Tapi kita harus punya iman. Kita juga harus punya tindakan. Dan ini harus bekerja bersama-sama. Tidak boleh hanya iman dan tidak boleh hanya tindakan. Dua-duanya harus berlangkah bersama-sama. Seperti sepasang kaki manusia. Kiri melangkah, kanan harus. Enggak boleh satu tinggi. Itulah iman. Iman dalam bahasa Yunani dia pakai kata ini, pistis dan elpis. Tapi nanti saya akan jelaskan bagi saudara di bagian akhir saudara. Roma pasal 10 ayat 17 firman Tuhan bilang begini. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman. Kita bersyukur, terima kasih Pak, Bu, buat setiap Sabtu saudara bisa belajar firman. Harapan saya sebagai hamba Tuhan, saudara datang di tempat ini pulang tidak sama seperti saudara. Artinya begini, saudara harus diisi oleh kebenaran firman. Kita harus pulang bawa kemenangan. Kita harus pulang bawa sukacita, meskipun beban masih ada di rumah. Meskipun pulang lihat suami masih suka nyebelin. Meskipun pulang masih suka lihat istri cerewetnya minta ampun. Tapi yang pasti kita datang, kita harus menang. Kita harus bawa sesuatu. Kita pulang tidak lagi sedih, setuju ya? Amin. Amin. Pastikan bahwa masalah itu selesai. Mungkinkah hilang secara instan, tapi yang pasti masalah itu gak mempengaruhi saya lagi. Harus seperti itu. Bisa seperti itu? Ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua mungkin bagi Tuhan. Lukas 1 ayat 37. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Artinya ketika saudara mau sesuatu yang baik, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang akan memberikan itu bagi saya dan bagi saudara. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Iman saudara gak akan pernah timbul ketika saudara mendengar orang yang ceritanya omong kosong terus. Iman saudara gak akan pernah timbul ketika perkumpulan saudara bukan di perkumpulan seperti ini. Iman saudara gak akan pernah timbul ketika saudara gak pernah belajar Alkitab. Iman saudara gak akan pernah timbul ketika saudara gak pernah ada dalam rumah Tuhan.
Iman saudara nggak akan pernah timbul ketika saudara nggak ada waktu beribadah kepada Tuhan. Iman saudara nggak akan pernah timbul, saudara nggak pernah baca Alkitab. Iman saudara nggak pernah timbul ketika di keluarga tidak ada pernah persekutuan doa. Tidak pernah ada doa bersama. Tidak akan pernah timbul iman itu. Iman timbul ketika saya dan saudara memutuskan untuk belajar. Iman timbul ketika saya dan saudara memutuskan untuk mencari Tuhan. Di situ iman kita timbul. Dan iman itu yang akan membawa kita berjalan jauh ke depan, mencapai destiny yang Tuhan sediakan bagi saya. Itu tujuan. Dan saudara belajar firman Tuhan, pastikan saudara mengerti apa yang disampaikan kepada saudara. Next slide. Tanpa iman, kita kehilangan kepercayaan kepada Allah. Tanpa iman, kita kehilangan kesetiaan kepada Allah. Tanpa iman, saya dan saudara akan kehilangan keyakinan kepada Allah. Tanpa iman, kita kehilangan harapan. Tanpa iman, kita kehilangan sukacita kita. Artinya iman bisa menjawab semua kebutuhan hidup. Iman bisa menjadikan kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Iman bisa membawa kita makin percaya kepada Yesus. Iman bisa membawa kita makin yakin dengan Tuhan. Iman bisa membawa kita makin berharap kepada Tuhan. Iman bisa membawa kita menjadi orang yang bersukacita. Itu iman. Saya mau sedikit kesaksian, saudara. Saya orang daerah dan saya menikah dengan salah satu wanita yang sekarang jadi istri saya, itu orang Jakarta. Saya datang dari habis sekolah teologi. Saya datang dari Solo, saya sekolah di STT Tawangmangu. Saudara mungkin kalau pernah dengar, saya dari situ background ya Onsem Sapota, ya betul. Nah di situ saya belajar teologi. Ketika saya datang di Jakarta, saya ketemu pasangan saya dan singkat cerita kita pacaran. Tapi dalam perjalanan pacaran itu ada banyak hal yang saya harus geluti. Ada banyak hal yang saya harus minta sama Tuhan. Kita kenalan di bulan 6, bulan Juni. Sehari setelah kenalan, dia masih sempat balas WA saya sekali. Dan setelah itu saya WA terus, Pak. Karena saya pikir sekali dibalas artinya ada sinyal bagus. Nah saya WA terus. Saudara tahu sampai bulan Desember dia tidak balas WA saya. Jangankan balas, kalau saudara punya WhatsApp kan ada tanda biru ya. Kalau orang baca WhatsApp saudara, read kan. Nah, saya punya jangankan dibalas saudara, baca pun kagak. Apakah saya mundur? Enggak. Saya membiasakan latih diri saya begini saudara kalau berdoa. Kalau dari Tuhan, dekatkan. Kalau enggak dari Tuhan, jauhkan. Yes. Itu cara doa saya. Minta apapun, saya selalu memulai dengan cara begini. Saya mau ajarkan ini juga bagi saudara. Saudara mau doa buat apa? Bisnis saudara. Kalau dari Tuhan, berkati bisnis saya. Kalau enggak dari Tuhan, kasih tanda untuk saya buka bisnis saya. Kalau dari Tuhan, berkati saya, biar saya bisa naik level. Tapi kalau enggak dari Tuhan, ajar saya untuk saya mempersiapkan diri. Saya berdoa dari Tuhan, tolong dekatkan. Tapi kalau enggak dari Tuhan, jauh. Jadi cewek ini udah menjauh saudara. Dia punya pasangan orang Muslim 4 tahun mereka pacaran. Dan saya masuk di tengah-tengah. Saya kan nggak tahu. Ya saya karena senang, saya minta nomornya ya dia mau kasih ya, artinya oh dia juga senang sama saya, pikir saya begitu. Biar hitam-hitam begini juga manis saudara. Sengaja lawan. Jadi singkat cerita saudara, saya pelayanan ke Solo bulan Januari, 31 Desember saya berangkat dari Jakarta. Saya mau pergi pelayanan di Solo. Dalam perjalanan di tol, tiba-tiba ada WhatsApp masuk. Shalom Kak, selamat tahun baru. Saudara tahu siapa yang WA saya? Istri saya waktu itu wanita yang saya sukai, saudara. Namanya Hana. Tiba-tiba Hana WA saya dan masuk WA. Saudara tahu sukacita saya itu berlimpah-limpah. Saya langsung cari rest area. Di situ saya parkir, saya beli kopi, terus saya mau balas WA-nya. Kepengennya saya pengen video call saat yang sama. Cuma saya pikir lagi, jangan sampai nanti dia ilfil, merasa terganggu. Ini apa sih ini orang baru dibalas, mengganggu.
Tapi saudara tahu setiap hari itu renungan firman Tuhan saya kirim. Gak pernah nggak. Saudara boleh cek. Setiap hari saya kasih renungan firman Tuhan. Sampai muntah-muntah dia saudara. Kamu nggak balas pun saya kirim terus. Karena pikir saya mungkin ini senjata. Saya menghalalkan itu saudara. Bagi saya Tuhan tolong. Saya berusaha, Tuhan yang bertindak. Jadi saudara saya berusaha terus, dia balas. Saya di Solo pelayanan 3 hari. Saya berpengen cepat-cepat. Kalau bisa hanya minggu doang saya langsung pulang. Tapi karena gambarannya udah kasih jadwal Jumat, Sabtu, Minggu. Akhirnya saya harus melayani Jumat, Sabtu, Minggu. Setelah itu saya balik ke Jakarta. Saya langsung ketemu dia saudara. Dan saya nggak punya duit saudara. Saya itu baru datang 2021 di Jakarta. Saya melayani sebelumnya saya pelayanan di Solo sambil kuliah. Dan saya datang di Jakarta itu baru 2021 nggak punya apa-apa saudara. Motornya saya kredit saudara. Saya itu datang karena saya melayani dulu di salah satu gereja namanya Gereja Isa Al-Masih, GPIK, Gereja Pantai Kosta Isa Al-Masih. Nah, jadi saya kredit motor fiction dan di bulan Desember itu motornya lunas, saudara. Saya mikir, teman saya racunin saya begini, saudara. Roland, kalau pacaran di Jakarta, kamu harus ajak ceweknya makan, ajak nonton, dan belikan bunga. Karena dia pernah praktik itu katanya, dan berhasil. Saya kan nggak ngerti, saya ikut aja. Tapi saya nggak punya uang saudara. Akhirnya saya memilih jual motor saya saudara. Saya jual motor saya laku 9.800.000. Harusnya sih saya bawa istri saya, cuma karena istri saya lagi hamil besar jadi nggak bisa datang. Puji Tuhan. Tanggal 20 ini istri saya lahiran. Doa biar sehat. Terima kasih. Haleluya. Ya sudah saya jual motor saya saudara 9.800.000. Saya pakai pacaran, belikan bunga, ajak nonton. Betul. Sekali waktu saya makan di Sushi Tei, saudara. Namanya orang kampung, nggak pernah masuk Sushi Tei. Mohon maaf, saya pegang sumpit aja nggak bisa, saudara. Saya jepit ribet gimana caranya. Cuma namanya kita depan cewek baru kenal, nggak mungkin dong malu-maluin diri. Saya mah pede aja, saudara. Pokoknya cool banget. Jepit aja sudah lama, tapi saya paksa jepit. Akhirnya nggak bisa saya siasatin. Satu tusuk di makanannya, satu jepit dari luar. Dan kan tetap bisa keangkat. Cuman nggak seperti umumnya orang pakai sumpit. Katanya cukup pamali kalau di kalangan orang Chinese makanan itu ditusuk cukup pamali katanya. Saya sih nggak ngerti ya. Nah, cuman akhirnya saya karena nggak bisa saya pakai cara begitu, saudara. Saudara tahu saya udah habis uang 5 juta rupiah. Apakah sudah pacaran? Belum. Saya dari Januari sampai Februari tanggal 10, saudara. Saya itu udah habis 5 juta karena setiap minggu saya beli bunga, saudara. Pokoknya nggak ada hari raya pun saya kasih bunga. Nggak Valentine, nggak apa, saya ngasih aja. Pokoknya itu usahanya. Ah, ini ada kalau belum nikah di sini. Jangan ikut cara saya. Ada yang belum nikah di sini? Ya? Wah. Boleh. Saya nggak pakai bunga uang, kalau mau duit aja tipis. Singkat cerita, saudara. Udah habis 5 juta dia nggak jawab, tapi di kepala saya udah saya ini, saudara. Saya bilang kalau kamu nggak jawab, akhirnya kamu nggak jawab, saya akan WA kamu, tolong dong ganti. Kan saya nggak pacaran, enak banget kamu. Saya pikirnya begitu. Karena kita susah, saudara. Kalau uang 5 juta kan bagi saya nilainya besar. Saya nggak mempermalukan status hamba Tuhan, enggak. Tapi itu faktanya begitu, Pak. Jadi sudah, saudara, 33.800.000. Saya mikir, kalau habis uangnya, kemudian saya nggak ada motor, saya pelayanan naik apa ya? Ya udah, saya akhirnya pergi lagi kredit motor, saudara. Jadi tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lagi lubang baru, saudara. Ya udah, saya kredit motor. Saya kreditlah motor Beat, saudara. Tapi udah lunas Desember kemarin, saudara. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Desember 2023 saya lunasin motor. Nah, saudara, singkatnya di tanggal 13 April saya WA dia, saudara. Besok kan Valentine. Valentine itu jatuhnya di hari Jumat. Saya WA dia, kamu ada waktu nggak Jumat ikut saya ibadah? Oke, Jumat ikut saya ibadah, dan dia punya mobil. Saya bilang, saya ke tempat kamu, saya parkir motor di tempatmu, kita pakai mobil, karena saya bisa nyetir. Di Kupang dulu saya supir angkot, Pak. Di Kupang. Supir angkot jadi hamba Tuhan. Kalau ada tukang bubur naik haji, tukang angkot.
Naik apa? Nggak mungkin naik gereja. Pak. Naik mimbar. Haleluya. Ya sudah saudara, akhirnya saya beli motor dan tanggal 14 kita ketemu. Ibadah pulang, saya parkir motor di tempat dia, saya belum turun, saya kunci semua kunci mobil. Kan ada tombolnya, saya pencet aja kunci mobil. Dia udah takut saudara. Dia lihat saya, kan orang timur seram ya mukanya. Kita baik aja orang pikir jahat saudara. Apalagi kita jahat. Jadi orang timur serba salah. Kadang-kadang kita ini sebenarnya hatinya baik. Tapi orang karena lihat muka kita, perawakannya agak gimana, ini orang kayaknya jahat. Hati-hati mutasnya. Gitu-gitu saudara. Tapi ya udahlah, namanya Tuhan udah kasih kita lahir di timur, mau bilang apa? Kita nggak bisa milih. Nah ya sudah, akhirnya saya kunci mobil, saya bilang sama dia, saya udah kesal, saya hadap ke dia hadap ke saya. Kamu mau gak jadi pacar saya? Tapi gak mau pacaran saya maunya cari calon istri. Saya langsung gituin saudara. Dia mikir, mungkin dalam hati dia kalau saya jawab enggak, dicekik cari. Akhirnya saudara, dia dengan gagah berani dia berkata, ya saya mau. Dari situ kita pacaran, persoalannya ada lagi saudara. Kan saya udah bilang tadi, papa saya itu hanya gembala sidang di daerah. Papa saya juga pendeta. Gembala sidang di daerah, kita ada punya pengembalaan di daerah. Dan kalau beda gembala sidang di daerah sama di kota. Di kota mungkin diberkati secara ekonomi oke. Tapi di daerah, kamu punya jemaat 500, persembahan belum tentu 500.000 iya. Itu di daerah Pak. Dan kita waktu itu kan, kita di Rote kan cukup jauh dari kota. Kalau di Kupang mungkin masih oke. Saya kan bilang saya mau cari calon istri, dia juga ternyata tanggapinya serius sudah. Bulan Mei mamanya telepon saya, Roland, kamu pacaran sama anak saya serius atau main-main? Wah, kalau anak timur digituin, saya langsung bilang, saya serius tante, tapi saya nggak punya uang. Masalah saya cuma satu saudara, uang. Mental sih udah oke. Uangnya nggak oke. Karena kan beriman pun nikah butuh uang Pak. Kita nggak mungkin datang ke hotel kasih Alkitab kan dilempar sama resepsionis kan. Ya sudah saudara, akhirnya saya bilang saya mau tapi saya nggak punya uang. Kamu besok ketemu saya. Besoknya saya doa. Saudara percaya nggak percaya? Saya puasa. Bu, saya puasa, saya doa, saya datang besok. Saya udah persiapkan jawaban. Dia tanya A, saya harus jawab B. Dia tanya ini, saya harus jawab B. Pokoknya nggak boleh saya salah jawab dan nggak boleh salah ngomong. Saya udah persiapkan, ternyata Tuhan berkehendak lain saudara. Yang saya takuti, ternyata itu nggak terjadi. Makanya kan Tuhan tahu kedalaman hati saudara. Saudara punya masalah, kadang saudara nggak ngomong pun Tuhan bisa tolong. Punya pergumulan, kadang kita nggak ngomong, nggak minta siapa-siapa tolong kita, Tuhan bisa tolong. Amin. Kadang-kadang kita minta orang tolong kita, orang nggak tolong, tapi nggak minta sama Tuhan, Tuhan tolong. Saya nggak minta, tapi saya datang dengan berani. Mamanya cuma bilang begini, kamu mau nikah di mana? Oh, begitu. Saya bilang saya nggak ada uang ini. Saya telepon dulu ya papa mama saya. Saya telepon, Pak, saya mau nikah sama orang di Jakarta. Kamu gila? Saya kan kasih tahu kabar baik kan. Kenapa dijawab gila? Ternyata dia punya pemikiran yang sama dengan saya. Karena begini saudara, mohon maaf bapak ibu saudara yang Chinese. Saya nggak menghina suku saudara, enggak. Tapi bagi kami orang daerah nikah sama orang Chinese itu nggak gampang. Itu bagi kami orang daerah sana, nggak tahu di Jakarta. Jadi papa saya pikirnya, set lu nikah sama orang Cina, duit dari mana kita? Mati kita dimaki-maki sama orang, kata papa. Cuman papa begini, ya sudah lu berdoa lah, kalau memang dari Tuhan pasti Tuhan tolong lu. Kata tolong lu maksudnya bukan tolong kita tapi tolong lu. Jadi dia nggak mau terlibat dalam masalah sebenarnya. Kata dia gini, kalau Tuhan dari Tuhan pasti tolong lu. Seolah-olah dia menyembunyikan diri. Tapi giliran gol, dia juga ikut-ikutan maju. Nah itu saya bilang kamu. Saya bilang papa saya hamba Tuhan apa sih? Dia bilang ya semoga Tuhan tolong lu. Tapi Tuhan nggak tolong lu. Kamu kan papa saya gimana sih, artinya Tuhan tolong kita kan gitu bu. Tapi mungkin dia cuci tangan sudah. Ya sudah akhirnya Tuhan tolong, semuanya persiapkan. Kita nikah di The Meridian. Bagi saya saudara,
Ini saya bukan bicara apa. Haleluya. Ya, saudara boleh tepuk tangan karena itu kesaksian. Ini bukan cerita kebanggaan masa lalu. Tapi saya mau ajak saudara begini. Kalau kita punya Tuhan, hal yang mustahil itu dibuat Tuhan. Amin. Itu hebatnya Tuhan kita. Yes. Saya sama istri saudara, karena dia juga udah kerja, jadi kita tuh kumpul duit hanya punya uang 20 juta. Papa saya telepon, Pak, tolong dong bantu saya berapa. Kita di NTT itu punya suatu kebiasaan namanya tuh. Nggak tahu di daerah ibu sama atau enggak, tapi daerah saya tuh kalau ada orang yang nikah, kita sering urunan tuh satu kampung. Ya kumpul uang. Kayak arisan lah gitu saudara. Jadi kalau saya nikah, saudara bantu, nanti saudara anaknya nikah, saya akan bantu juga. Gitu. Jadi papa itu belum pernah nikahkan anak laki-laki ya. Kami berempat bersaudara, satu perempuan, 3 laki-laki. Saya laki-laki paling besar. Dan 2 adik saya laki-laki lagi. Nah, karena sudah sering kasih, saat tahu saya mau nikah, papa saya kumpul orang untuk ambil kembali yang kita pernah kasih. Sudah akhirnya terkumpul 70 juta. Saya sama istri tambah 20 juta, artinya 90 juta. Kami carilah gedung yang harga 100 juta. Saudara tahu di Jakarta gedung 100 juta itu, ya gimana ya gedungnya? Mungkin ada, tapi undangan lagi. Kan 100 juta bisa saja hanya gedung kan. Belum makan, belum apa segala macam. Tapi karena mama punya kenalan yang punya gedung, dia minta kita 100 juta dan 50 undangan untuk 100 orang. 50 undangan 100 kali 2. Ya sudah kita udah dapat, tapi istri saya ini anak tunggal saudara. Jadi akhirnya papa mertua saya bikin, dia pikir nggak akan ada lagi orang yang dia nikahkan. Dia pergi cari gedung sendiri saudara. Saya nggak tahu. Tapi dia datang dan kemudian dia telepon saya, suruh saya ke rumah, dia bilang sama saya, Papa udah cari gedung, kamu gak usah bikin bayar. Saya bilang, ini orang nggak, kan saya sama istri, mertua saya itu pendiamnya minta ampun saudara. Kalau yang perempuan asik mesti diajak bicara, kalau yang laki benar-benar cukup pendiam. Nah jadi saya kan selama ketemu paling sapa, salam, udah. Paling ngobrol bentar, saya ngobrol lebih banyak kayak ibu mertua. Dan papa saya juga lebih, apa yang dia mau sampaikan ke saya, selalu lihat ibu mertua saya. Ya sudah, dia pergi cari, dia telepon, dia, kamu datang, saya udah bayar semua. Wih, haleluya. Saya nggak perlu bayar. Saya kan maksudnya gini, kita kan laki-laki. Ya. Tapi saya bikin, apakah saya direndahkan? Enggak. Saya pastikan bahwa itu cara Tuhan untuk menjawab apa yang saya takutkan. Amin. Saya kan takut untuk mau menikah. Dan rencana kita nikah itu 3 tahun dari kami pacaran. Artinya sekitar 2026 baru kami akan menikah. Tapi karena pertolongan Tuhan, kami bisa melompat lebih cepat daripada yang kami harapkan. Kami berharap enggak nikah tahun ini, tahun lalu enggak. Kami berharap nikah tahun 2026. Dan yang saya lihat adalah perjalanan iman saya yang saya lihat, Tuhan enggak pernah menikahkan saya. Amin. Tuhan selalu menolong saya. Dan saya pastikan bahwa Tuhan selalu menolong saudara. Satu lagi kesaksian saudara untuk mengakhiri hari ini saudara. Saya 4 Desember saya bilang tadi saya kredit motor kan, motor Beat. Lunas tanggal 3 Desember. Tanggal 4 malam saya pakai motor pergi isi bensin di Shell di Latu Menteng. Saya ditabrak motor dari belakang. Dan saya masuk di kolong mobil tangki. Nanti fotonya saya lupa share, nanti saya bisa share. Saya masuk di kolong mobil tangki. Saudara tahu mobil tangki? Ya. Ya. Dan posisinya saya itu ditabrak dari belakang. Saya itu kita lagi posisi sama-sama berhenti. Mobil tangkinya berhenti, saya berhenti. Dan ada motor yang kecepatan cukup tinggi dari belakang. Dia karena nggak lihat dan itu udah malam. Jadi dia tabrak saya dari belakang, saya keseret masuk di kolong. Yang Tuhan tolong saya pertama adalah saat saya mau pakai motor, saya itu hanya pengen, saya biasa pakai hoodie, pengen hanya pakai, ada tutup topinya, saya nggak mau pakai helm karena dekat Pertamina ini. Tapi di hati saya Tuhan ngomong begini, naik dan ambil helm. Itu kata 3 kali kuat buat saya. Dan akhirnya saya pilih naik ambil helm. Saya itu nggak biasa perbaiki tali helm. Saya langsung isi, ini jepit langsung jalan. Tapi hari itu saya perbaiki semua. Saya cek masker, saya pakai masker, pakai helm yang rapi. Dan saat saya tabrakan kejadian, saat saya benturan keras,
Kaca helm copot, tapi helm gak copot dari kepala saya. Dan kepala saya itu saya lihat di depan jaring roda mobil begini. Kalau mobil tank itu roda di belakangnya ada 2. Ya. Jadi saya melihat pas di celah mobil. Saya mengalami retak di bahu kiri dan mohon maaf, saya pembengkakan di kemaluan saya bagian kanan. Waduh. Jadi malam itu saya dibawa ke rumah sakit, besok saya dibawa ke rumah sakit dan dokter kasih obat buat sini karena nggak bisa operasi, cuma retak. Jadi nggak operasi, tapi dia kasih saya kayak gendongan gitu untuk bantu biar retaknya nggak parah dan periksa di bagian kemaluan saya. Dokter bilang sama saya, Roland, kamu tahu nggak kalau mohon maaf pecah kemaluan kamu, biaya operasinya lebih mahal dari bypass jantung. Ibu mertua saya habis bypass jantung lumayan biayanya. Jadi saya udah bisa juga, buset. Kalau bypass jantung duit dari mana ratusan juta? Kalau operasi kemaluan duit dari mana ratusan juta? Tapi scan semua periksa hasilnya hanya memah dan nggak sampai pecah. Teman hamba Tuhan saya mengalami kejadian yang sama, benturan, mohon maaf kemaluannya kena nggak pecah tapi langsung meninggal di tempat. Karena saya napas sempat sesak sampai di dada. Jadi saat benturan itu sempat sesak sampai di dada saya karena mungkin mohon maaf karena benturan. Tapi Tuhan tolong saya. Makanya kadang-kala ya kita itu nggak minta pertolongan Tuhan aja Tuhan kasih. Apalagi kita minta Tuhan tolong. Makanya jangan ragu-ragu ya itu Tuhan. Jangan pernah bertanya lagi soal kuasa Tuhan. Slide yang terakhir Pak. Jadi orang Kristen kita harus punya kualitas hidup. Variabelnya 2, konsisten dan konstan. Saya mau bilang begini saudara, kita nggak hanya cukup di konsisten, tapi kita harus di konstan. Misalnya orang berolahraga, kalau di konsisten, dia pengen punya badan yang bagus. Hari ini dia angkat barbel 5 kilo, karena dia pengen cepat dia langsung angkat 10 kilo. Tapi karena dia nggak kuat, akhirnya dia sakit, karena dia hanya konsisten. Dia berusaha di situ. Tapi kalau orang yang konstan, dia akan 5 kilo terus. Tapi dia akan sampai pada tujuan. Bukan berarti konsisten nggak bagus, bagus. Tapi kita nggak boleh hanya berhenti di konsisten. Kita harus sampai pada konstan. Kita mau lakukan itu terus menerus. Kita harus berjalan terus menerus. Masalah boleh ada, ujian boleh ada, rintangan boleh ada. Saya bilang tadi 1000 orang tarikmu turun, Tuhan akan bawa kita. Daud bilang begini saudara di dalam Mazmur 22. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia ada dalam tekanan yang luar biasa, dikejar Saul, dikejar oleh sekutu. Ingin dibunuh. Tapi dia bilang begini sama Allah, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan saudara tahu ajaibnya, di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6, dia ngomong begini, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Amin. Saya bilang ini orang gila. Punya masalah yang belum ditolong, punya masalah yang belum selesai, tapi dia bisa bilang begini, Tuhan gembalaku yang baik. Amin. Gembala yang baik tahu kemana saudara harus dibawa. Gembala yang baik tahu di mana sumber air yang tepat bagi saudara. Gembala yang baik tahu di mana rumput yang hijau bagi saudara. Dan gembala yang baik selalu punya gada dan tongkat yang memukul dan melindungi saudara. Amin. Kalau saudara salah dipukul pasti. Gada itu berbicara dipakai oleh gembala untuk memukul binatang buas yang hendak menerkam domba pada masa itu. Tongkat dipakai ketika domba keluar dari kawanan domba, ditarik lehernya untuk balik ke barisan. Jadi kadang-kala kalau kita dipukul, jangan marah. Karena tujuannya adalah baik. Amin. Kalau leher kita ditarik sama Tuhan untuk kembali kepada barisan, jangan marah, jangan memberontak. Karena tujuan Tuhan baik. Tuhan sayang sama saya dan saudara. Sayangnya itu dia sudah buktikan ribuan tahun yang lalu. Dia nggak hanya lahir di dunia ini, tapi dia mati bagi saya dan saudara. Itu bukti besar kasih Tuhan bagi saya dan saudara. Bahkan dia buktikan dengan dia bangkit sebagai lambang dari kemenangan. Amin. Tuhan sudah menang bagi saya dan saudara. Saudara dan saya juga harus menjadi orang yang menang. Rugi kalau nggak jadi orang menang. Rugi kalau kita nggak menang. Rugi kalau kita gagal. Mari kita belajar untuk jadi orang menang. Yang terakhir, doa dan iman akan menentukan sikap kita dalam menghadapi masalah yang ada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saya mau berdoa bagi saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang ada kami boleh belajar firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami pelajari
Tidak lalu dengan begitu saja. Roh Kudus meteraikan firman ini dalam setiap hati kami. Kalau Tuhan menemukan ada hati kami yang bimbang, ada kami yang ragu, ada kami yang takut, kami yang bersedih, kami yang punya masalah, kami yang punya keinginan untuk punya karir yang lebih baik, melompat makin tinggi, Tuhan tolong kami. Kami punya Allah yang tidak pernah gagal dalam hidup ini. Kami punya Tuhan yang tidak pernah berhutang atas janji-janji. Kami punya Tuhan yang selalu mau memimpin kami ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, menyediakan hal-hal yang baik bagi kami. Tapi Tuhan juga ajarkan kami untuk kami senantiasa berdoa. Tuhan juga ajarkan kami untuk kami senantiasa beriman menghadapi semua persoalan di hidup yang ada. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa secara khusus bagi Bapak dan Ibu di tempat ini. Tuhan terus berkati kehidupan mereka. Terima kasih buat kesediaan mereka menjadi saluran berkat. Biar Tuhan berkati pekerjaan dan pelayanan mereka. Apapun yang mereka doakan Tuhan jawab. Apapun yang mereka rindukan Tuhan bukakan jalan. Mereka akan menjadi orang yang berhasil dan beruntung. Dimanapun mereka pergi, dimanapun mereka bekerja, Tuhan pakai hidup mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Promosi Tuhan selalu ada bagi mereka. Terima kasih. Berkati kami semua. Berkati semua umat Tuhan yang hadir hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kata yang salah. Shalom.